Bismillahirrahmanirrahim. Setiap insan, setiap diri, setiap manusia adalah pemimpin. Itu pemberian, itu amanah, itu karakter. Memimpin itu sendiri adalah karakter. Pimpinan sendiri itu adalah karakter. Ada karakter negatif, dia terbiasa memimpin, membiasakan dirinya dengan narkoba, dengan kebohongan, dengan seks, dengan tontonan seks, dengan berhutang, dengan banyak makan, dengan banyak minum. Kenapa itu terjadi? Mari kita berdiskusi ke depan, mari kita berdiskusi di depan. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak diri saya, membiasakan diri saya untuk lebih banyak, untuk lebih bisa, untuk lebih pandai lagi berzikir, menenangkan diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta nilai-nilai taubat. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Nah, ada orang yang terbiasa seperti tadi, terbiasa berbohong, terbiasa menonton film-film yang jorok, film-film yang kotor, film-film yang berbau porno, film-film seks, kemudian terbiasa berhutang, terbiasa narkoba, terbiasa ganja, terbiasa minum minuman keras. Ada juga yang terbiasa LGBT, ada juga yang terbiasa begadang jangan begadang. Yang baik ya tidur cukup, makan cukup begitu. Nah, kenapa demikian? Karena memang potensi yang ada di dirinya itu yang dia ikuti begitu. Bukan potensi-potensi baik, misalnya potensi jujur, potensi menahan diri, potensi tidak sembarangan melihat, potensi tidak sembarangan membaca. Dia membaca yang baik-baik, membaca Quran, membaca buku-buku yang baik-baik, membaca buku-buku pelajaran ya, buku-buku sekolah kalau anak-anak sekolah, kalau kuliah buku-buku kuliah, kemudian dia berlatih menulis. Jadi sekali lagi ada orang yang terbiasa membiasakan diri meminta, menyediakan dirinya berjalan di kiri, katakanlah begitu, berjalan di dunia kebohongan, berjalan di dunia narkoba. Jadi dia memimpin dirinya dengan perjalanan narkoba, dengan perjalanan bohong. Kemudian ada orang yang memimpin dirinya sendiri dengan perjalanan membaca, dengan perjalanan menulis, dengan kebiasaan berkata-kata baik, dengan kebiasaan tidur teratur, makan teratur, hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak mewah. Ada kebiasaan-kebiasaan jelek, bahkan ada kebiasaan membunuh. Tabiatnya ingin membunuh, tabiatnya ingin menodai orang, tabiatnya ingin menipu orang, tabiatnya ingin berjudi. Ada orang yang seperti demikian. Ada orang yang sekali lagi alasan yang tadi adalah dia membiasakan dirinya, dia mempotensiasi dirinya, dia menggali dirinya, dia menjadikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan berolahraga, berlari pagi, fokus, menulis, makan yang baik, makan yang halal, makan yang bergizi. Ada orang yang terbiasa makan yang tidak bergizi begitu. Dia menyediakan dirinya minum minuman yang bahkan membahayakan dirinya, makan yang membahayakan dirinya. Ada orang yang senang berkebun, ada orang yang senang bertani, dia melatih dirinya, menyediakan dirinya, dia menginginkan dirinya, dia membiasakan dirinya. Ya kalau sudah begitu timbullah sifat-sifat baik, timbullah sifat-sifat karakter-karakter takwa begitu. Jadi kalau tadi kita bertanya kenapa membiasakan diri, membawa dirinya, menjadikan dirinya kepada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik bahkan bagi dirinya, memimpin dirinya bahkan dengan cara-cara, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan mempotensiasi dirinya dengan potensi-potensi LGBT, misalnya dengan potensi-potensi hidup berlebihan, dengan potensi-potensi hidup bodoh, dengan potensi-potensi hidup maling, dengan potensi-potensi hidup tidak cerdas, dengan potensi-potensi korupsi begitu. Ya memang dia sekali lagi meminta dirinya, membiasakan dirinya untuk hidup demikian. Insya Allah ke depan kita menginginkan pemimpin kita memimpinkan diri kita sendiri menjadi hidup yang lebih teratur, dan itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Semoga ke depan
Di Indonesia khususnya, bahkan di dunia, lebih banyak lagi, lebih terpilih lagi, lebih menyenangkan lagi, lebih mengindonesia lagi, lebih mempribumi lagi, lebih menusantara lagi, pemimpin-pemimpin yang bersifat-sifat yang menginginkan dirinya, yang melihat pandangannya, yang membawa visi ke depannya adalah pemimpin-pemimpin yang takut pada ketidakbaikan tapi senang kepada kebaikan. Saya kira itu bukan mustahil kalau kita memang menginginkan dirinya. Jadi sekali lagi jawabannya, apakah dia menginginkan, apakah dia mempotensiasi, apakah dia membiasakan, apakah dia menggali sejauh mungkin untuk hidup, untuk berkarakter pada kebiasaan-kebiasaan yang super baik bahkan. Dan itulah sebetulnya pemimpin. Jadi pemimpin yang pertama adalah memimpin dirinya, kemudian memimpin keluarga dan selanjutnya. Dan setiap orang, setiap insan, setiap manusia adalah pemimpin. Dan sebetulnya insya Allah dengan menyadari bahwa ada potensi-potensi baik pada dirinya, pada Indonesia ini, Indonesia ke depan adalah Indonesia yang gemilang, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang pandai beristighfar, Indonesia yang pandai menyadari dosa-dosanya, Indonesia yang ingin keluar dari kekurangan-kekurangannya, Indonesia yang bisa kembali menjadi negara yang berperforma baik, yang menghargai teknologi baik, yang menghargai akhlak baik, yang menghargai kejujuran, yang menghargai kecerdasan, yang menghargai pemimpin itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.